buruk tampaknya terus berada di pihak Sandy Tumiwa. Sedang mendekam di balik jeruji besi atas kasus narkoba, Sandy kembali ditimpa kenyataan pahit. Istri-istrinya Vivi Paris mengajukan permintaan talak kepada dirinya. Permintaan itu muncul karena Vivi tidak tahan dengan Sandy yang tak kunjung berubah menjadi yang lebih baik. Tak hanya itu, selama Sandy mendekam di dalam dinginnya jeruji besi, Vivi selalu setia menjenguk dan memberikan perhatian kepada Sandy. Namun, Sandy membalasnya dengan ucapan yang membuat Vivi kecewa, yakni selama ini hanya dianggap kakak saja oleh Sandy. Vivi pun sudah mengantarkan surat ikrar talak agar ditandatangani oleh Sandy, namun kabarnya Sandy menolak untuk bercerai. Bagaimana kelanjutan drama pernikahan Vivi Paris dengan Sandy Tumiwa? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita lihat artikel dulu. Sebuah artikel yang harus dibaca dulu nih, kita lihat. Cekidot. Tak tahan hadapi suami, Vivi Paris gugat cerai Sandy Tumiwa. Terus tadi saya pernah sempat dengar dari video sebelumnya katanya, kamu selama menikah sama Sandy cuman dianggap sebagai kakak doang. Nah, terus ngapain dinikahin? Ada omongannya lagi, sudah seperti kakak gitu, nyebar di media-media. Dia ngomong gitu? Ya, intinya bukan selama menikah dianggap kakak, bukan. Kalau pengertian Mas Sandi itu kan istri itu kan sebagai kakak, sebagai adik, sebagai ibu, sebagai istri. Jadi nggak semata-mata notabene istri yang hanya melayani suami begitu. Jadi tempat curhat juga. Jadi cuma kakak doang dianggapnya? Lebih dari itulah pastinya. Oh gitu. Nah, kakak dengan status dong yang jelas. Ya, terus kecewanya kenapa kamu sampai mau, katanya kamu setia sehidup semati, sayang sama dia, menerima dia apa adanya gitu. Gini loh dalam rumah tangga itu kan pasti kan ada ada naik turun lah gitu ya. Di saat mungkin saya kalau Mas Sandi pas belum masuk gitu ya, mungkin pas ribut-ribut Mas Sandi bisa kontrol. Mungkin setelah di dalam mungkin secara psikologi agak sedikit pressure ya, tertekan gitu. Jadi ya yang membuat emosi dia nggak terkontrol gitu. Itu yang ada suatu perbuatan yang Mas Sandi lakukan terhadap saya yang saya sulit untuk memaafkan. Walaupun Melakukan apa? Perbuatannya apa? Kan Mas Sandi di dalam, perbuatannya apa ke Mbak Vivi sendiri? Nggak di sikap luar. perbuatan ya saya tidak perlu ceritakan di sini lah gitu. Saya cukup garis besarnya saja kan begitu. Ya mungkin kalau suatu saat perlu dibuka ya saya akan buka. Tapi Gak ada tidak sekarang. kekerasan fisik kan? Iya, Ya enggak lah tidak fisik ada ke gimana kan situ, berjauhan. Nah pertanyaannya Mas Sandi di dalam ini ada perbuatan apa sampai Mbak Vivi Iya. murka gitu loh. Jadi kalau Ini beneran apa bohongan ini? Nggak, jadi gini, kalau misalnya perbuatan yang tidak menyenangkan itu kan nggak harus melalui adu fisik kan begitu. Perbuatan apapun kan bisa yang menyakiti hati saya kan gitu. Dan memang Mas Sandi sudah meminta maaf. Sudah malam sebelum preskon Mas Sandi meminta tolong jangan preskon. Saya masih sayang kamu dan sangat sayang kamu. Saya minta maaf atas perbuatan saya yang lepas kontrol saya karena saya stres di dalam. Saya dalam tekanan di Ya dalam. wajar gitu. lah, wajar orang stres di dalam kan. Iya betul. Dan kamu tidak mengerti itu. Jadi bukan masalah tidak mengerti, sebenarnya dari awal pun saya mengerti, makanya mendampingi terus kan. Ya ini saya bilang yang perbuatan Mas Sandi yang menurut saya ada hal-hal yang melanggar undang-undang IT ya. Jadi ya Hah? Melanggar undang-undang ITE. Ini Papi. Maksudnya gimana? Dia kan nggak megang handphone. Dia mendistribusikan. dia tidak megang handphone, iya Iya. betul. Cuma kan di sana ada media. bukan media, Atau apa? jadi ada salah satu kayak seperti petugas atau masjid Penjaga. masjid itu kan memang boleh megang handphone. Sandi suka pinjam di situ gitu. Oke, terus Jadi apa bukan yang dia dibuat pribadi. sama Mas Sandi sampai Mbak Vivi ini? Ya, melanggar undang-undang ITE. Tadi Iya. apa gitu? Adalah suatu melanggar undang-undang IT kan ada hal-hal yang mungkin foto atau ucapan kan begitu kan bisa. Oke, intinya gitu. gini, kalau misalkan memang Mas Sandi tidak ada unsur kekerasan sama Mbak Vivi, sampai Mbak Vivi bilang melanggar apa itu ITE. Ada dugaan nggak Mas Sandi ini berkata-kata kasar sama Mbak Vivi? Kalau perkataan tidak. Tapi Apa masalahnya apa? apa ya? Atau gini, berhubungankah dengan kasus yang bikin Mas Sandi sekarang ada di penjara? Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Jadi bukan Oke. masalah obat-obatan itu ya, Bukan. sudah berbeda. Tapi benar nggak sih katanya sebenarnya kenapa alasan Mbak Vivi akhirnya menalak, menggugat cerai itu karena ada janji-janji yang nggak ditepatin sama Mas Sandi Ya. selama kalian berumah tangga. Bahkan saat ini saat dia lagi ada di dalam tahanan dan Mbak Vivi di luar. Ya.
Artinya gini, janjinya Mas Sandi kan begitu masuk ke dalam sel, janjinya kan mau tobat gitu kan, terus mau hijrah gitu. Ya, Kok tapi kan emang dia masih di dalam penjara, belum gimana? iya, nah ya apa ya Dia artinya pakai ya? narkoba lagi kah mungkin? Aku nggak bilang ya, Ya. aku nggak bilang Ya ya. makanya kan berarti dia tidak ada lagi memakai narkoba lagi, artinya kan Ya baik-baik aja dong. ada hal-hal yang memang tidak harus saya sebutkan di sini karena kan Oke, ditonton sekarang masyarakat. pertanyaannya. Ini pertanyaannya mengajukan gugatan cerai. Nah tapi saya aja masih meragukan pernikahan kalian sebetulnya dulu ada apa enggak? Karena sampai sekarang tidak ada bukti foto sama sekali, tidak ada bukti foto kalian menikah gitu. Ada yang bilang bahkan pernikahan siri. Kalau pernikahan siri berarti tidak perlu ada gugat-menggugat kan kalau perceraian terjadi? Betul, kemarin itu saya tidak pernah bilang mau menggugat Mas Sandi. Tidak ada perempuan menggugat laki-laki kan gitu. Iya. Yang saya minta Mas Sandi saya paksa untuk menandatangani talak ikrar cerai saya yang sudah saya siapkan gitu, yang sudah Iya. saya bawa. Oke. Jadi sebenarnya itu permintaan dari Mbak Vivi Dari kepada Mbak Mas saya. Sandi. Betul, betul. Belum direalisasikan kan? Pertama waktu ada pernyataan preskonnya Mas Sandi yang bilang aku kakak, kan memang ada sedikit konflik. Terus aku datang ke rutan, kalau memang Iya. kamu nganggap aku kakak ya sudah nih tanda tangannya surat ikrar talak. Biar nggak ada fitnah, salah paham lagi. Apaan sih itu kan maksudnya bukan seperti itu, cuma memang media Oke. memelintir-melintirkan kan begitu. Saya sudah bawa tuh suratnya yang pertama, dia tidak mau, udah nggak usah ditanggepin, maksudnya itu kan media aja yang membesar-besarkan, aku pribadi nggak bermaksud seperti itu, oke. Nah, untuk yang setelah preskon saya ingin meminta talak itu memang saya belum bawa suratnya lagi gitu, belum sempat ke sana gitu. Belum sempat datang ke rutan untuk bawa surat talak ikrar cerainya. Gitu. Oke. Teman-teman, tapi Mr. Kepo Nah. punya buktinya. Apa tuh? Ternyata surat menikah antara Mbak Vivi dan juga Sandi Tumiwa. Oh Mau iya. tahu? Coba lihat. Ini dia, check it out. Nih buat yang mempertanyakan nih. Tuh. Surat apa ini? Nikah. Nikah siri, Mr. Kepo. Surat menikah dari Yayasan Majelis Taklim Azikir. Tuh ada buktinya, Ada Pi. namanya Sandi M. Tumiwa. Berarti buat yang mempertanyakan pernikahannya ada atau enggak udah terjawab ya Jelas kan? sekarang. Ini ada Sudah suratnya. suratnya. Nyata. Terbukti. Berarti pernyataan Mas Sandi yang bilang bahwa sudah dianggap sebagai kakak itu ya mungkin hanya terbawa emosi pada Iya, saat itu. iya, iya. Oke. Nah, selain masalah sama Sandi Tumiwa, kita ingat beberapa waktu yang lalu Vivi sempat bermasalah di sini kan. Dulu bilang menuntut pertanggungjawaban dari Vicky atas anak yang kamu lahirkan. Anak Vicky yang kamu siapa? kandang, Vicky Prasetyo. Tapi anaknya mirip Vicky Prasetyo banget, sumpah. Ya, kita udah lihat. Nah, udah gitu juga kamu menuntut Vicky Prasetyo dengan bilang katanya Vicky Prasetyo udah menggelapkan mobil kamu. Kita lihat dulu artikelnya, cek it out. Diduga gelapkan 800 juta Vicky Prasetyo. Apa nih? Akan dikonfrontir dengan ex-istri. Oh ini berita lama berarti ya sebenarnya. Berita lama. Oke. Gila Nah, gladiator. tapi ini masalahnya kan kembali bergulir. 4 kali mangkir panggilan penyidik, Vivi Paris minta Vicky Prasetyo dijemput paksa. Nah, oke. Ini sebetulnya masalah ini masih berlanjut apa gimana nih? Masalah terus berlanjut. Ini kan artinya hukum di Indonesia kan tidak bisa dibeli oleh siapapun kan begitu. Yang kalau yang pasti pihak penyidik memberikan waktu kepada saya dan Vicky Prasetyo untuk melakukan mediasi dan kemarin memang sudah ada mediasi gitu. Terus? Oh udah ketemu jadinya setelah sudah. beberapa kali mangkir. 4 kali konfrontir, kemarin yang keempat kali baru dia datang. Terus gimana pas dia datang? Ya, Hasil mediasinya ya apa? ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, pertanyaan kurang lebih sama ya. Ya jawaban memang ada yang berbeda sedikit lah gitu. Berarti hasil mediasinya apa? Hasil pertemuan kemarin apa? Keputusan Ya, yang diambil? Vicky ingin bersedia mengembalikan kamu diperpanjang sih. Cuma kan saya butuh realisasi, nunggu realisasinya aja. Emang Oke. apanya aja sih Mbak yang diambil sama Vicky? Diduga itu kan mobil dan sejumlah uang lah. Mobil, Rencana mau ngebaliin tuh Vicky. Iya, mau damai aja. Jadi nggak usah. Jadi kalau memang dia mau mengembalikan, berarti saya harus cabut laporan di kepolisian. oke, mengembalikan berarti senilai 800 juta apa ditawar? Ya harus sesuai dengan nilai kerugian saya dong. Berapa total jadi? Ya nggak jauh dari hampir 1 miliar lah. Hampir Oh, 1 oke. miliar. Oh my Vicky God. mau bayar tuh. Oh, oke. Ya bilangnya kemarin seperti itu.
Ini Oke. dalam waktu berapa lama timeline yang dikasih ke Vicky untuk nyelesain utang-utangnya? Ada tenggat waktunya kah? Saya minta secepatnya. Secepatnya itu kan nggak jauh dari 1 bulan. Nggak lewat Satu dari bulan, 1 bulan. satu Oke, M itu kalau harus misalkan dibayar. Vicky punya utang 1 miliar, dia cuma sanggupnya bayar 500 juta, gimana Mbak? Ya nggak bisa lah, harus inilah. Sesuai. Kerugian lah. Sesuai. Oke. Kok diskon, emang bazar. Oke. Gimana Paling Mr. ntar Kipo? Ada yang ingin ditambahkan lagi Mr. Kipo? Gak apa-apa, Mr. Kepo ini mewakili netizen julid Indonesia. Baru gua Kayaknya mau bilang. Mbak Vivi masalah demi masalah dulu pernah berseteru dengan Dewi Sanca. Kemudian bilang bahwa wanita kok hamil duluan apa segala macam di luar nikah. Ternyata Mbak Vivi juga meminta pertanggungjawaban kepada Vicky Prasetyo. Sekarang ke Sandy Tumiwa. Mbak kenapa sih kayaknya ada masalah terus-terusan? Apa emang mbaknya nyari masalah atau masalah selalu datang ke mbak? Gimana tuh? Masalah yang suka dengan saya. Jadi saya selalu berurusan dengan orang-orang bermasalah. Dan Jadi Mbak saya, suka dengan masalah tersebut? saya nggak suka, saya ingin suka? menyelesaikan. Oke, ingin menyelesaikan. Oke Oke, deh. kalau mudah-mudahan gitu, terima masalahnya kasih. Yes. tidak cepat selesai. Cepat selesai Ah, dong. ya. Karena kan masalahnya suka sama Mbak. Bolak. Jadi jangan cepat selesai gitu ya. ya, Bila ya. cepat selesai dipahit-pahit mulu dong nih. Jangan Oke. cepat selesai kalau belum dilunasin gitu maksudnya. Ini ada bintang tamu lebih seru lagi Papi. Ya, seorang wanita yang Yes. waktu itu pernah digerebek oleh suaminya saat bersama dengan laki-laki lain di sebuah hotel. Wadidaw. Kalau gitu terima kasih Vivi Paris. Setelah ini dia akan menjelaskan untuk pertama kalinya di sini. Tetap di pagi-pagi pasti. Happy! Kuliner unik paling kocak yang pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi dan mencicipi makanan paling viral dan fenomenal. Bersama duo host caper dan yang suka bikin lapar. Bikin lapar. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV.